warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6? Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran tematik hari ini. Oke, 1 bulan yang lalu ketika masih belajar tema 1, kalian ada tugas untuk menanam tumbuhan dan ditanam dalam waktu 4 pekan ya, atau sekitar 1 bulan. Nah, sekarang sudah 1 bulan nih. Apa kabarnya tumbuhan kalian hari ini? Semoga tumbuhannya masih sehat, masih hidup, masih tumbuh dengan baik. Nah, tumbuhan itu akan kalian buat laporannya dalam sebuah laporan hasil pengamatan. Tapi itu akan dibuat besok. Sebelum kalian membuat laporan hasil pengamatan, hari ini kita akan belajar dulu tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif itu adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi kita dalam menggunakan bahasa Indonesia itu ada kaidah yang harus digunakan. Ada aturan EYD, ada aturan penggunaan titik koma, ada tanda baca, dan yang lainnya. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah kalimat itu menjadi efektif, maka harus diperhatikan tadi ya semua susunannya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan syarat kalimat yang efektif. Jadi ada 4 syarat kalimat itu disebut efektif. Yang pertama, kalimat itu disebut efektif bila sesuai dengan EYD. Kayak kalian tahu apa itu EYD? Iya, betul sekali. Ejaan yang disempurnakan. Jadi kalimat efektif itu penulisannya harus sesuai dengan EYD. Gunakan tanda baca yang tepat. Begitupun untuk kata baku. Gunakan semua tanda baca, titik koma, dan yang lainnya secara tepat. Dan gunakan kalimat atau kata yang baku sehingga nantinya kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kalimat efektif itu sistematis. Nah, kalau berbicara sistematis berarti kita berbicara tentang susunannya ya. Jadi kalimat efektif itu minimalnya harus mengandung subjek dan predikat. Kalian bisa juga menambahkan objek dan keterangan. Tapi minimalnya kalimat efektif itu harus mengandung subjek dan predikatnya harus ada. Kemudian syarat yang ketiga, kalimat efektif itu tidak boros dan tidak bertele-tele. Jadi ketika membuat sebuah kalimat, buatlah kalimat yang tidak menggunakan pengulangan kata. Cukup 1 kali, tidak berulang-ulang dan tidak bertele-tele, tidak boros kata-kata. Kemudian yang keempat, syarat kalimat efektif adalah tidak ambigu. Kalian tahu apa itu ambigu? Iya, ambigu adalah makna yang banyak ya. Jadi makna yang lebih dari 1. Jadi kalau kalian membuat kalimat kemudian orang lain berpikir bahwa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu namanya kalimat yang kalian buat adalah ambigu. Jadi kalimat yang efektif itu tidak boleh ambigu. Nah, kemudian berikutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja cirinya? Yang pertama, kalimat efektif itu ada kesepadanan struktur. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, minimal harus ada objek dan harus ada ya objek dan predikatnya. Nah, di sini contohnya misalnya ada kalimat seperti ini. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu bukan kalimat yang efektif atau kita sebut kalimat tidak efektif. Bagaimana kalimat yang efektifnya? Kalimat efektifnya adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua, ciri kalimat efektif itu hemat kata-kata. Seperti yang disampaikan ya, tidak berulang-ulang kata-katanya. Jadi, susunlah kata-kata yang baik, yang dalam 1 kalimat itu tidak mengandung kata yang maknanya sama. Contohnya seperti ini. Para siswa-siswi sedang mengerjakan ulangan harian. Ada para, ada siswa-siswi. Padahal siswa-siswi itu sudah menunjukkan banyak ya, ditambah lagi para. Itu tidak efektif. Lalu bagaimana kalimat yang efektifnya? Kalimat efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan ulangan harian. Begitu. Lalu ciri yang ketiga adalah ketegasan makna. Ketika kalian membuat kalimat dan ingin membuat kalimat efektif,
maka kalimat itu harus tegas. Tidak boleh mengandung makna yang lebih dari satu. Contohnya, misalnya kalian sedang berdua ya, kamu dan satu orang teman. Kemudian kamu berbicara kepada teman kamu sapulah lantai kelas agar bersih. Kalau kita berbicara hanya 2 orang, tidak perlu lagi menyebutkan kamu di depan, karena sudah pasti kalimat itu ditunjukkan untuk lawan bicara kita. Jadi cukup kalimat efektifnya seperti ini. Sapulah lantai kelas agar bersih. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah kelogisan kalimat. Jadi, ketika kita membuat kalimat yang efektif, kalimatnya pun harus logis. Logis itu sesuai dengan logika ya. Contohnya seperti ini, mungkin kalian sering mendengar contoh ini. Misalnya ya, ini kalimat tidak efektifnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kalimat yang seperti itu mungkin kalian bingung ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Loh, jadi yang dipersilahkan siapa? Bapak Kepala Sekolah atau waktu dan tempatnya? Nah, jadi kalimat efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan memberikan sambutan, misalnya seperti itu ya. Atau Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan untuk maju ke depan. Jadi yang dipersilahkan itu Bapak Kepala Sekolahnya, bukan waktu dan tempatnya. Nah, itu syarat dan ciri kalimat efektif. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat efektif, tadi ya, ciri-ciri dan syaratnya harus terpenuhi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang kalimat efektif. Kalian nanti bisa berlatih membuat sebuah kalimat yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, nanti latihannya ada pada lembar kerja. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.